Halo Pisces, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang kabar seseorang yang menyakiti kamu, yang mencampakkan dirimu. Ya, seseorang yang sudah beberapa waktu lalu mungkin dia menyakiti kamu, mencampakkan diri kamu, yang memiliki hubungan cinta dengan kamu ya. Seseorang coba kalau misalnya itu yang ada terbersit di pikiran atau di hati kalian, siapa dia? Bisa jadi itu yang akan terbaca di sini energinya ya. Dan ini adalah general reading, teman-teman. Kemudian juga vice versa, energi banyak orang dan energinya bisa kebolak-balik dengan seseorang yang kalian pikirkan. Kemudian di sini juga hanya fun reading, prediksi. Jadi bijak-bijak teman-teman menyikapinya, ambil saja pesan baiknya, buang pesan buruknya. Kalau memang ini benar-benar bukan cerita kamu, tinggalkan saja ya Pisces, oke? Seperti biasa kartunya sudah aku shuffle di sini. Kita mau lihat yang pertama. Seperti apa energi dia yang telah menyakiti kamu? Nine of Spring, The Magician, kemudian ada Tree of Autumn. Oke, Pisces, aku melihatnya dia secara umum. Dia sebenarnya orangnya saat ini kondisi kehidupannya secara umum dia cukup baik-baik saja ya. Kalau misalnya dibilang bahagia ya bahagia banget enggak, sedih banget juga enggak. Kehidupannya aku melihatnya biasa-biasa saja, lancar saja. Tapi ada beberapa kendala, ada beberapa kesulitan dalam kehidupannya dia. Apakah ini ada hubungannya dengan keluarganya dia, hubungan sosialisasinya dia, pertemanannya dia gitu ya. Ada sedikit masalah di dalam kehidupannya secara umum. Kalau misalnya ini dilihat dari karir atau usahanya dia ya, saat ini bisa jadi dia sedang berjuang untuk kemapanan atau kesuksesan dirinya dia dalam usahanya dia yang sedang dia rintis ya. Bisa jadi ini juga pekerjaannya dia, mungkin dia baru menerima pekerjaan baru, kemudian dia sedang menyesuaikan diri dengan pekerjaan tersebut, atau mungkin dia seseorang yang dapat promosi, kemudian dia naik jabatan, dia sedang menyesuaikan dengan pekerjaan tersebut gitu ya. Aku melihatnya di sini ya ada tantangan ya di dalam kehidupan pekerjaannya, itu ada tantangan, ada permasalahannya, dimana itu agak membuat dia agak jengkel, agak kesulitan, agak kesel kayak begitu ya aku melihatnya. Tapi aku melihatnya itu bukan sesuatu hal yang sangat sulit gitu ya, tapi ada permasalahan di sini. Nanti coba kita lihat lagi di kartu selanjutnya ya. Kemudian untuk cintanya aku melihat secara umum, aku melihat ya di sini seseorang dari orang yang menyakiti kamu, Pisces, dia sedang mengalami masalah di dalam hubungan cintanya. Dan dia lagi mencoba memperbaiki hubungan ini dengan pasangan barunya. Aku melihatnya gitu. Ya, jadi dia sedang ada berbagai masalah yang dia hadapi di sini yang cukup membuat dia jadi agak pusing ya, mulai dari kehidupannya dia, pekerjaannya dia, cintanya dia gitu tuh membuat dia harus banyak berpikir di sini, membuat dia cukup ruwet. Dia merasa kenapa sih ini masalah kok datang bertubi-tubi kayak begitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat apa masalah atau kesulitan yang sedang dia hadapi secara khususnya ya. Kita mau lihat di sini. Di sini ada Four of Wands, kemudian di sini ada Six of Wands, kemudian di sini ada Ace of Cups, di sini ada Ace of Wands. Oke, aku melihatnya di sini adalah dia saat ini lagi mencoba menstabilkan dirinya, sedang mencoba untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru. Seperti tadi yang aku bilang ya, bisa jadi beberapa itu baru dapat pekerjaan baru, kemudian beberapa juga dipromosikan, terus kemudian beberapa juga memulai usaha baru, di mana di sini dia sedang mencoba untuk stabil
dalam posisinya tersebut ya, dia berusaha untuk mempertahankan apa yang dia mulai rintis saat ini gitu ya. Walaupun apapun itu perjuangan yang harus dia lakukan, aku melihatnya dia berusaha berjuang, berusaha untuk bisa keluar dari masalah ini dan berusaha untuk tetap tegak berdiri gitu ibaratnya ya. Terus kemudian kalau aku lihat di sini ada Six of Wands ya, dia pengen bisa cepet-cepet keluar dari masalah ini, dia pengen orang itu bisa menerima dia, dia pengen apapun yang menjadi usulan ataupun pekerjaannya dia, proyek-proyek yang dia selesaikan itu uh, bisa diakui, bisa dapat segera di-approve gitu. Dia pengen bahwa pekerjaannya, kompetensinya itu diakui. Tetapi sampai dengan saat ini dia masih berjuang untuk hal tersebut ya. Dia ingin menunjukkan kinerjanya itu dengan baik gitu. Tetapi dia masih belum bisa mendapatkan hal tersebut gitu ya. Kemudian di sini ada Ace of Cup. Perasaannya dia sedang dia lagi kayak pengen dicintai, dia kayak pengen sayangi, dia kayak lagi pengen mendapatkan suatu hubungan yang kuat seperti itu ya. Tetapi sepertinya pasangan yang baru ini itu kayak kurang merespon dia gitu aku melihatnya ya. Jadi apa yang dia usahakan itu kayak masih perjuangannya itu kayak belum dianggap gitu sama seseorang. Jadi dia kayak berjuang terus untuk mendapatkan hati seseorang ini. Sebenarnya dia sudah, aku kalau melihatnya gini, dia sudah berhubungan dengan seseorang ini gitu ya. Apakah ini PDKT, tapi dia ada seseorang yang sudah bersama dia. Tetapi dia berusaha untuk mencintai sungguh-sungguh, tetapi yang seseorang ini kayak masih setengah-setengah gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau misalnya diajakin ketemu, orang ini masih menolak kayak gitu ya. Jadi ini membuat dia, hatinya dia itu bergejolak terus gitu. Dia itu bingung nih, orang sebenarnya mau nggak sih sama aku, sebenarnya aku ditolak apa diterima sih, seperti itu. Jadi hatinya itu untuk cinta itu agak kacau balau di sini ya. Dia ingin hubungan yang stabil, hubungan yang kuat, hubungan yang jelas, komitmen yang pasti, tapi dia belum mendapatkan itu. Jadi dia sepertinya itu, aku melihatnya hatinya itu lagi dipermainkan ya. Jadi kadang-kadang orang ini mau ngadepin dia, oke yuk kita pulang bareng, oke habis itu ngopi-ngopi dulu, oke hubungannya baik gitu ya. Tapi kemudian diantar pulang, besoknya bisa aja dia di WA jawabannya, ngejawabnya itu bisa seharian baru dijawab gitu. Jadi hatinya itu kacau balau gitu. Dia merasa kayak dipermainkan, tetapi dia sangat menginginkan hubungan ini gitu aku melihatnya ya. Kemudian di Ace of Wands aku melihatnya di sini ini aku melihatnya masih kalau dalam hubungan, dalam pekerjaannya ya, dia seperti kayak pengen berpikirnya tuh gini, aduh aku nih kayaknya mendingan ini deh, ke pekerjaan yang lama deh, kalau kayak gini gue merasa nggak dihargai nih kayak gitu ya. Dia jadi kayak lagi merasa kesel gitu, hatinya tuh kesel, kemudian kayak merasa nggak dihargai dalam pekerjaannya. Terus kemudian kalau dalam hubungan aku melihatnya juga dia kayak bingung ya, dia pengen mengakhiri, terus kemudian dia ingin mencari hubungan baru, tetapi dia juga gak percaya diri, kalau aku tinggalin orang ini nanti gimana, kalau aku dapat orang baru lagi, kalau enggak gimana, nanti aku sendiri. Terus kalau misalnya aku tinggalin tapi ternyata dia sebenarnya mau sama aku, cuman memang belum saatnya saat ini, gimana. Jadi kegalauannya dia tentang cinta ini kalau aku lihat lebih kuat ya, kegalauannya dia lebih membuat dia pusing dibanding pekerjaan maupun permasalahan di dalam kehidupannya dia yang lain gitu. Jadi dia merasa perasaannya dia sekarang ini lagi terombang-ambing oleh seseorang gitu ya. Ada ketakutan sih aku ngelihatnya, ada ketakutan dia akan dicampakkan, ada ketakutan dia akan disakiti gitu. Makanya di sini kadang dia berpikir pengen memulai hubungan baru dengan seseorang, tapi dia juga nggak tahu seseorang itu siapa, memulai lagi itu tidak semudah itu, seperti itu. Jadi
kacau lah pikirannya dia saat ini gitu ya. Sekarang kita mau lihat, kira-kira apakah ada, langkah-langkah dia untuk kamu ya, Pisces, sikapnya kah, tindakannya kah, atau apakah dia ingin terhubung kembali dengan kamu ya. Di sini ada Queen of Cups, kemudian di sini ada Six of Wands, lalu di sini ada Nine of Wands. Pisces, aku melihatnya sebenarnya pada waktu dia bersama kamu, orang ini cukup baik ya, cukup peduli juga. Kemudian dia juga empati sama kamu. Dia memiliki perasaan yang besar juga. Aku melihatnya bisa jadi memang dia sebenarnya sosoknya itu romantis ya, sosok yang penyayang gitu, punya hati yang luar biasa. Kalau udah nyayangin tuh sebenarnya dia juga sayang banget seperti itu sama kamu. Dan aku melihatnya dia akan mengirimkan satu pesan yang lembut gitu ya kepada kamu, say hi gitu ya, say hi, menanyakan kabar kamu gitu. Jadi dia sepertinya akan mengirimkan sinyal untuk menjalin hubungan lagi dengan kamu, tapi aku melihatnya bukan berarti ini akan memulai hubungan yang baru dengan kamu ya, bukan berarti seperti itu, tapi dia akan mencoba untuk menghubungi kamu, menanyakan kabar kamu di awal gitu ya. Terus kalau aku lihat di sini juga apa yang akan dilakukannya, aku melihatnya seseorang ini akan datang, Pisces, ke kamu ya. Dia akan datang kepada kamu, dia akan mencoba mendekati kamu lagi ya. Kalau misalnya kamu merespon WA-nya dia, chat-nya dia, DM-nya dia, seperti itu, dia merasa kayak mendapat angin dari kamu ya, dan dia akan mendatangi kamu dengan lebih percaya diri gitu. Dia merasa Pisces mau kok gitu, kayaknya ketemu aku gitu. Dia datang kepada kamu karena kegalauan hatinya dia terhadap seseorang, Pisces. Jadi kamu harus hati-hati juga ya. Bisa jadi juga memang dia masih memiliki hati. Dia masih tetap menyimpan kamu di dalam hatinya. Tetapi aku tidak tahu akhir dari cerita cinta kalian kemarin itu seperti apa ketika dia menyakiti kamu sehingga hubungan itu berakhir, itu seperti apa, itu yang harus menjadi pertimbangan kamu gitu ya. Dan aku melihatnya sepertinya sosok ini memang akan datang, benar-benar datang kepada kamu, dan kemudian dia akan memperlakukan kamu itu sangat hati-hati, aku melihatnya ya, karena memang dia di sini sebenarnya pada dasarnya tadi aku melihatnya orangnya cukup lembut ya, cukup perasa juga, sensitif juga aku melihatnya ya. Jadi dia juga memperlakukan kamu dengan sangat baik. Di sini aku melihatnya bisa jadi Pisces kamu akan jatuh lagi. Ya, kamu akan terpesona lagi, kamu akan tertarik lagi dengan caranya dia mendekati kamu, dengan lembut, dengan baik, dengan santun, dan dia bilang akan meminta maaf kepada kamu atas permasalahan-permasalahan yang telah lalu. Kemudian dia akan menyindir ya, akan menyindir tentang kemungkinan kalian bisa berhubungan kembali gitu. Bisa jadi ya ini karena tadi ya, dia pengen punya hubungan baru karena hubungannya dia saat ini tuh kacau balau. Kalau misalnya ternyata kamu membuka diri, ya bisa jadi dia akan meninggalkan pacarnya, kembali lagi PDKT sama kamu, seperti itu ya. Caranya dia adalah ya dengan kelembutan tadi, dengan menciptakan simpati kepada diri kamu gitu, Pisces ya. Jadi ada rencana dia untuk terhubung kembali kepada kamu gitu ya. Jadi kamu di sini diminta untuk hati-hati. Hati-hati dalam arti jangan mudah terpesona dulu. Kamu harus ingat lagi misalnya bahwa kamu pernah disakiti, pikirkan lagi untuk lebih jauh lagi, lebih dalam lagi jika memang kamu ingin kembali gitu, Pisces ya. Di sini pesannya juga untuk kamu, pencerahan untuk kamu adalah listen, dengarkan ya. Dengarkan dulu kata hati kamu, Pisces. Ya, perhatikan dulu perasaan kamu yang sebenarnya. Jangan sampai kamu juga merasa bahwa aduh aku juga lagi sendiri sendiri nih, yaudahlah nggak apa-apa deh buat buat teman ngobrol, buat gini. Nah, itu pasti akan jadi kebablasan, nanti akan timbul luka lagi atau apapun masalahnya. Kalau misalnya ini menjadi hal yang lebih baik, itu nggak apa-apa ya.
Tapi segala sesuatu itu dengarkan dulu dorongan hati kamu, suara hati kamu, pikirkan dengan logika baik-baik apa yang pernah terjadi kemarin, itu bisa menjadi pembelajaran ya buat kamu seperti itu. Jadi aku lihat kamu fokus pada diri kamu ya. Fokus dulu sama diri kamu ketika dia datang. Pikirkan diri kamu sendiri dulu, jangan pikirkan dia. Ketika dia menceritakan kesulitan-kesulitannya, kemudian kamu orangnya kan empat nih, Pisces, banyak kan orangnya juga lembut hati juga ya. Jadi aduh nggak tega nih, kasihan nih, seperti itu ya. Kamu orangnya itu apa ya, penuh kasih sayang, nggak tegaan kayak gitu ya. Jadi kamu gampang luluh ya. Itu yang hati-hati ya. Pikirkan diri kamu sendiri, baik buruknya untuk diri sendiri, jangan mudah luluh seperti itu ya. Kalau misalnya kamu mendengarkan diri kamu sendiri, itu kan kamu bisa mengerti ya apa yang diinginkan oleh diri kamu, apakah memang kamu benar menginginkan hubungan ini atau enggak, apakah memang kamu harus melanjutkan hidup kamu sendiri dulu, terus mencari kebahagiaan kamu yang sebenarnya, apakah memang orang ini bisa dipercaya, ataukah memang kamu harus memulai hubungan lagi dengan orang ini, gitu ya. Itu yang harus kamu dengarkan sendiri dari dalam diri kamu, gitu ya Pisces. Oke Pisces, sekarang kita mau lihat ya, apa orang lama ini zodiaknya. Ya, kita mau ambil 9 kartu mantan Pisces. Oke, di sini ada Aquarius, di sini ada Cancer, kemudian ada Scorpio, ada Sagittarius, ada Gemini, ada Pisces, lalu ada Aries, ada Libra, dan ada Capricorn. Oke Pisces, ini saja yang aku punya buat kamu tentang seseorang yang telah menyakiti kamu. Semoga ini bisa bermanfaat. Ambil pesan baiknya, buang pesan buruknya. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Sehat selalu dan terima kasih Pisces. Salam.